Halo, perkenalkan nama saya Andi dan pada hari ini di video ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memakai obat menggunakan alat nebulizer. Nah, obatnya apa? Namanya ini. Obatnya namanya Ventavis ya. Ventavis itu Ilopros juga nama lainnya. Ini boxnya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat dalamnya itu seperti ini ya, bentuknya dia ampul seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada expired date-nya. Jadi kalau teman-teman sebelum pakai harus dilihat dulu ya, udah expired apa belum. Nah, cara bukanya gimana? Nah, ini kan dalamnya ada cairan ya, dan biasanya ya kalau dia masih dari box itu kan biasanya kan keguncang-guncang gitu, biasanya di atasnya itu masih ada cairan juga nih. Di atasnya ini masih ada cairan. Gimana caranya supaya cairan itu bisa turun semua ke bawah? Karena kalau kita buka dan cairan ini masih di atas, kan kita rugi ya. Ini kan mahal nih, satu ampul ini harganya sekitar 400.000 kalau nggak salah ya. Kalau kebuang yang atas kan rugi ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah pertama kita beginiin, terus kita balik begini, terus kita putar gini ya, kita putar-putar begini. Nah, di atas kan udah turun semua tuh cairannya. Nah, terus cara bukanya gimana? Cara bukanya ini kan ada titik biru ini ya, nggak tahu ya, ini semoga teman-teman kelihatan ya, saya pakai kamera handphone soalnya. Ini ada titik biru. Nah, di titik birunya inilah, di potelnya itu di bagian titik birunya, jangan kebalik ya. Nah, teman-teman kalau sudah lihat ini yang biru ini, tinggal dipotel gini ya. Nah, ini kan udah kebuka ya. Kalau pas yang biru, kalau motelnya pas biru itu gampang. Tapi kalau teman-teman motelnya itu nggak pas yang di titik biru itu susah ya. Jadi harus hati-hati juga karena ini kan dari kaca ya. Jadi kalau kena tangan, kalau pecah itu bahaya juga gitu. Nah, terus setelah kita buka gini, terus cara ngambilnya gimana? Kalau dituang nggak bisa dia. Dituang itu dia nggak bisa keluar. Harus pakai yang ini, harus pakai suntikan ya. Nah, ini teman-teman tinggal. Memang pertama susah ya, karena saya juga bukan dokter, bukan perawat gitu. Kadang-kadang susah pertama. Malah kadang-kadang pertama saya harus bantuin pakai kaki tuh, saya jepit ini di kaki terus saya tarik gitu. Nah, ini kita begini terus kita tarik aja. Nah, kita tarik semua sampai ini udah ya kan. Nah, ini kan berarti kan udah. Terus ini juga udah kosong ya. Nah, kalau teman-teman di sini masih ada sisa, coba lagi ya, ditarik terus gitu loh. Jangan sampai tersisa setetes pun di sini, supaya nggak rugi ya, karena mahal ini obatnya. Nah, terus kalau udah, ini kan ada ukurannya ya, ada ukurannya berapa mili. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam nebulizernya. Nah, ini saya tutup dulu ya, nanti saya praktekin, karena sekarang kita mau lihat nebulizernya dulu. Oke, sekarang kita coba lihat nebulizernya ya. Ini saya ambil contoh nebulizernya. Ini ada mouthpiece-nya ya, jadi nebulizer ini tuh kalau beli itu udah ada set-setannya ya, udah ada yang mouthpiece. Mouthpiece ini maksudnya kita cara pakainya diisep langsung di mulut. Nanti saya akan videokan juga ya pada saat istri saya memakai obat ini. Nah, satu lagi itu yang bentuknya cungkup gini, jadi dia kayak masker oksigen gitu ya, kalau kayak di pesawat gitu. Nah, kenapa? Terus harus pakai yang mana? Pakai yang mouthpiece atau pakai yang cungkup? Nah, tergantung dokternya ya. Ini teman-teman tanya aja lah sama dokternya. Karena tiap dokter itu beda-beda. Ada yang bilang pakai ini, ada yang bilang pakai cungkup gitu. Nah, cuma kalau dokter istri saya yang di Malaysia itu dia merekomendasikan pakai yang mouthpiece ini gitu. Karena dia bilang kalau yang cungkup itu kan lebih arahnya untuk bayi ya. Bayi yang belum bisa nyedot begini dia lebih nyaman kan pakai itu. Pakai yang cungkup itu. Tapi kalau yang orang udah dewasa lebih baik pakai ini, karena ini kan uapnya itu langsung masuk semua ya, langsung masuk semua. Kalau pakai yang cungkup kan dia uapnya itu nggak masuk semua, tapi
beredar kemana-mana gitu ya. Jadi kalau dipakai itu uapnya ngebul-ngebul kemana-mana gitu. Nah, makanya sekarang pakai ini. Yang cungkup udah kita nggak pakai lagi. Karena salah satu penyebabnya juga adalah cungkup itu kalau dipakai itu nanti di sininya itu kalau bagi yang kulitnya sensitif itu dia merah-merah semua ya di sini ya. Di sini dia akan merah-merah semua dan itu harus pakai salep khusus gitu loh. Nah, makanya kalau pakai ini kan langsung disedot gitu kan langsung masuk ke paru-paru ya. Nah, ini cara bukanya seperti ini ya. Ini bisa dipretelin nih. Nah, ini alatnya tuh seperti ini. Kemudian di bawah ini tuh ada apa namanya buat baterai ya. Di sini pakai baterai 2 biji yang AA ya, baterai AA. Nah, di sini kita bisa buka ininya. Kita pasang dulu deh. Kita pasang. Terus ini kita bisa buka. Ini dibuka. Itu obatnya tadi yang yang disuntikan tadi, ini suntikannya itu nanti terus dimasukin di sini sesuai dengan dosis yang diberikan sama dokter. Jadi kalau dokter kasih dosis 5 mili ya udah dimasukinnya 5 mili gitu. Sisanya disimpan nanti dipakai lagi. Terus udah tutup, terus dipasang ini, udah deh. Tinggal dipencet on off-nya ini ya. Dipencet on off-nya ini. Nah, pencet on off-nya ini ada 2 macam cara. Yang pertama adalah kita dipencet sekali, ceklik gitu, dia langsung on. Dia langsung on, asapnya langsung keluar terus gitu. Tapi ada cara yang kedua yaitu kita tahan. Kita tahan itu kalau kita mau isep, kita pencet, kita tahan, baru dia asapnya keluar, kita hirup gitu. Terus kalau misalnya kita sudah nggak hirup, kita lepas tombolnya. Jadi asapnya nggak keluar. Nah, itu buat ngirit supaya obatnya itu nggak terbuang. Jadi kita bisa pakai semua gitu. Nah, kurang lebih sih gitu ya cara pemakaiannya. Nanti saya akan tampilkan videonya pada saat istri saya lagi ngisep itu ya, lagi menghirup obatnya itu. Oke ya, semoga membantu dan semoga teman-teman semua tetap sehat dan bisa sembuh lah ya kalau bisa, karena ada hipertensi paru ini kan ada beberapa itu yang tipe hipertensi paru yang bisa disembuhkan. Dadah!